Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 4 November 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Siswa SMA di kota Ambon kedapatan mesum di indekos terekam dari dalam kelas. Sepasang siswa tingkat menengah atas di kota Ambon kedapatan berbuat tidak senonoh di samping sekolah. Aksi mereka terekam kamera salah seorang siswa yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi itu. Dalam rekaman berdurasi 23 detik itu, keduanya tengah melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Kepada tribunambon.com, G, siswa yang merekam kejadian itu, mengaku aksi itu terjadi sekitar pukul 11 siang hari, Kamis 3 November 2022. Lokasi kejadian di indekos persis di samping Madrasah Aliyah Al-Muslim dan kargo tempat penitipan barang. Ratusan liter miras tanpa izin tersebut itu dikemas dalam 5 jerigen ukuran 35. 17 jerigen ukuran 5 liter dan 4 botol plastik ukuran 500 ml. Lebih lanjut, Junanda mengungkapkan razia barang bawaan penumpang dilakukan personel Polsek KPYS bertujuan untuk mengantisipasi adanya penumpang yang membawa barang ilegal serta minuman keras. Hal ini dilakukan agar terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon. Sudah, langsung ya. Selanjutnya, Tribuners, ex-Bupati Bursel Tagop Solisa divonis 6 tahun penjara. Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Solisa divonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Vonis bagi mantan Bupati Buru Selatan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Nanang Sulkarnain Faisal, didampingi Jenny Tulak dan Antonius di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 3 November 2022 sore. Tagop dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf A dan huruf P Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam amar putusan, Majelis Hakim berkesimpulan beberapa uang sebelumnya yang diduga jaksa penuntut umum diterima Tagop tak terbukti. Seperti setoran dari Ivana Kuelju yang ternyata ada yang tak diterima Tagop, penerimaan dari Dinas Kesehatan yang ternyata uang jasa ke Tagop dari beberapa kegiatan, dan ada juga uang yang diterima dari BPKAD Buru Selatan sebesar 3,8 miliar rupiah yang ternyata diberikan ke DPRD Buru Selatan dan bukan untuk Tagop. Atas putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan banding, sementara Tagop minta waktu untuk berpikir-pikir. Putusan Majelis Hakim itu berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, JPU menuntut Tagop Solisa selama 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Tagop juga dituntut membayar denda sebesar uang pengganti sebesar 27,5 miliar rupiah. Dengan catatan bila tidak dikembalikan maka harta benda akan disita dan bila tidak mencukupi maka ditambah hukuman penjara selama 5 tahun. Tak hanya itu, JPU mengatakan hukuman terdakwa ditambah dengan pencabutan hak dipilih selama 5 tahun sejak selesai menjalani sidang pidana. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 656 seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jani Rehan Ahmad. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam pemberantasan korupsi terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Untuk Ila SHMH dan Antonius Sambini Nisa masing-masing sebagai hakim anggota.
Selanjutnya, Tribuners kedatangan kontingen Pesparani Katolik Maluku disambut antusias pelajar di Kota Ambon. Ratusan pelajar di Kota Ambon mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA antusias menyambut kontingen peserta paduan suara Gerejani atau Pesparani Katolik tingkat nasional 2 Provinsi Maluku. Para pelajar ini antusias dengan kedatangan kontingen Maluku yang menang di Pesparani Katolik yang diselenggarakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur itu. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di beberapa ruas jalan sekitar pukul 10:30 pagi hari, para pelajar dan guru sudah berkumpul dan berbaris rapi di trotoar jalan. Saat mobil iring-iringan kontingen Maluku melewati jalan di Kota Ambon, semua siswa-siswi larut dalam kesenangan atas apa yang didapatkan di NTT. Tidak hanya itu, ada juga siswa-siswi yang teriak, "Maluku ini bos, senggol dong." Diberitakan sebelumnya kontingen peserta paduan suara Gerejani Pesparani Maluku menyabet juara umum dengan membawa pulang 11 medali emas dan 5 champion dari 13 kategori perlombaan. Sementara juara bertahan Kalimantan Timur dan tuan rumah Nusa Tenggara Timur hanya berhasil mendapatkan 1 emas untuk kompetisi Pesparani nasional kedua itu. Adapun hadiah yang diterima oleh pemenang berdasarkan mata lomba jumlahnya bervariatif, mulai dari 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Sedangkan juara umum berhak mendapatkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua Kontingen Ibu Widya Murad Ismail yang telah memberikan motivasi dan semangat. Jelang Popmal 4, persiapan atlet IPSI Ambon capai 60%. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Ambon telah mencapai 60% persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau Popmal 4 2022 mendatang. Hal itu dituturkan Kepala Pelatih IPSI Ambon Mahfud bin Haji kepada tribunambon.com Kamis 3 November 2022. Mengingat 2 minggu prapelaksanaan Popmal 4 ini, dirinya terus berusaha untuk memaksimalkan para atlet untuk ditandingkan. IPSI juga telah mempersiapkan putra-putri terbaik untuk mengikuti kejuaraan ini. Total atlet-atlet tersebut berjumlah 15 orang, diantaranya 10 atlet untuk kategori tanding putra-putri dan 5 orang yang akan bertanding di kategori seni putra-putri. Adapun pelatih yang siap membimbing para atlet menjelang laga yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 27 November ini. Terdapat 3 pelatih, diantaranya Mahfud bin Haji dan Harun Udin yang fokus pada kategori tanding dan Wahyuni Marasabesi sebagai pendamping dan juga pelatih kategori seni. Target untuk pelatih IPSI Kota adalah 10 medali emas. Oh itu target. Kalau itu dan ambisi sekali untuk juara umum. Ambisi sekali untuk juara umum ya. Oh berarti 10 medali ya? Iya siap. Emas itu harus. Oh, okay. Boleh selipkan harapan Pak? Ya. Harapan. Harapan saya mudah-mudahan adik-adik ini menjaga fisik mereka, makan mereka, dan melatih dan berlatih yang berlatih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tribuners P3 Maluku usung Anies dan Ganjar jadi Capres 2024. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan P3 Provinsi Maluku mengusung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo jadi bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang.
Dukungan itu disampaikan langsung di hadapan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Murdiono saat rapat pimpinan wilayah Rapimwil 2 DPW P3 Maluku yang digelar di Hotel Santika Premier Ambon, Kamis 3 November 2022 malam. Menurutnya, selain dukungan terhadap Anies dan Ganjar, P3 Maluku juga merekomendasikan PLT Ketum DPP P3 Muhammad Murdiono dan Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden. Dikatakan sudah saatnya dukungan ini disampaikan mengingat kondisi dan konstelasi politik, baik di tingkat daerah maupun pusat mulai ramai dikonsumsi publik. Selain dukungan politik untuk kepentingan P3 di pemilu 2024 mendatang, P3 juga merekomendasikan agar tokoh asal Maluku Abdul Muthalib Sangaji atau AM Sangaji diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Jadikan suatu keputusan untuk partai politik, karena partai politiklah yang punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi nanti calon presiden dicalonkan oleh bukan orang per orang ya, tetapi partai politik dan gabungan partai politik. Demikian undang-undang yang mengamanatkan mereka kita semua yang harus kita taati. Pembangunan Ketua Bapak Abdul Aziz Sentio. Selanjutnya, Tribuners BPOM Ambon bentuk posko monitoring gagal ginjal anak. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Ambon membentuk posko untuk monitoring gagal ginjal anak. Kepala BPOM Ambon Hermanto mengatakan pembentukan posko tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Polda Maluku, dan Polresta Ambon. Dijelaskan selain pembentukan pos, pihaknya juga mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, online, dan penyuluhan kepada masyarakat. Seluruh tim telah diturunkan tim untuk mengawal penarikan produk obat sirup di apotik, toko obat, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lainnya. Sejauh ini, lanjut Hermanto, BPOM Ambon memastikan tidak ada apotik dan toko obat di Ambon yang menjual obat sirup berbahaya. Diketahui, BPOM telah merilis 5 produk obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol atau EG melampaui ambang batas aman. Sampaikan sampai ke dari PBF ke apotik, toko obat sampai ke praktek-praktek dokter. Jadi itu sudah disampaikan dan kami juga sudah melakukan pengawalan terkait dengan produk recall tersebut untuk memastikan produk itu sudah ditarik. Kemudian juga terkait hal ini tentunya koordinasi sudah dilakukan baik itu ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten kota termasuk di Kota Ambon. Juga dengan Polda ya, Polda di Provinsi Maluku. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk tindakan kehati-hatian dan pencegahan, Badan POM juga sudah menyiapkan laboratorium untuk siap melakukan pengujian etilen glikol dan dietilen glikol apabila ada. Berita terakhir Tribuners terkait potret Mama Papa Lele berbaju cele di sudut kota Ambon. Kebaya Ambon sebagai pakaian adat khas Maluku mulai tergerus zaman. Pasalnya zaman ini pakaian modern lebih diminati kaula muda. Namun hal berbeda dapat kita jumpai di sudut kota Ambon, misalnya di Jalan Lorong Kantor Pos, Kecamatan Nasirimau. Potret Mama Papa Lele mengenakan baju cele sambil menunggu calon pembeli menyambangi lapak mereka. Para Mama Papa Lele ini diketahui melakoni aktivitas pedagang sejak tahun 90-an. Salah satu pedagang buah, Omanet Latuheru, mengatakan mereka sudah bertahun-tahun berjualan di lokasi tersebut dengan berbusana cele. Omanet menuturkan biasanya mereka menyiapkan kain, kemudian dibawa ke tukang jahit, dan meminta untuk dibuatkan sesuai ukuran. Mengenakan baju cele hingga saat ini adalah cara para Mama Papa Lele untuk terus melestarikan budaya berbusana masyarakat Ambon, Maluku. Meski dia harus merogoh kocek lebih untuk biaya kain dan jasa jahit. Lanjutnya, kalau dagangan sepi, mereka hanya membawa pulang kurang dari Rp100.000 per hari. Namun ketika ramai, terutama musim buah-buahan di kota Ambon, maka pendapatan mereka di atas Rp200.000 per harinya.
Pantauan tribunambon.com di lokasi mereka berjualan dari hari Senin hingga hari Sabtu pada pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore hari. Adapun buah yang mereka jual yakni pisang, pepaya, nanas, dan kenari. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 4 November 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.